Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendemokan tugas besar 2 sistem operasi mini distribute file storage simulator. Perkenalkan, nama saya Raditya Raya Ramadan. Nama saya Dengan Ari rekan saya, Hermawan. Nama saya Bersta Effendi. Nama saya Lana Diputra Faiz. Oke, di sini kita akan merancang sistem penyimpanan file internal untuk startup. Masalahnya, butuh penyimpanan yang aman, efisien, dan tangguh jika ada server yang rusak. Solusinya, file dipecah dan disebar ke berbagai server secara terdistribusi. Oke, sini saya akan menampilkan diagram arsitektur yang bisa dilihat di layar. Yang pertama, dari klien app meminta izin ke masternode atau metadata. Lalu metadata memberi alokasi node ke klien. Lalu klien ingin mengupload ke masternode dengan cara yang pertama upload chunk, lalu kedua replikasi chunk, 3 chunk berikutnya. Lalu di situ ada tulisan heartbeat, itu tandanya sudah nyala atau sudah aktif. Selanjutnya kita akan menunjukkan Docker PS. Oke, bisa dilihat di bawah sudah berjalan di terminal. Itu tandanya statusnya sudah up, berarti sudah aktif mulai dari klien, lalu node 2, node 3, node 1 dan sampai master. Selanjutnya komponen arsitektur yang pertama ada master node, yaitu adalah otak sistem, hanya mengatur metadata. Kedua ada storage node, pekerja fisik yang menyimpan potongan-potongan file. Lalu ada klien, jembatan interaksi user dengan sistem. Di sini kita logika aplikasi dibangun menggunakan Python. Lalu sistem divirtualisasikan pakai Docker dan Docker Compose. Kelima, node tersebut terisolasi dan komunikasi terpusat via Docker Network. Oke. Coba. Tuh 12,4%. Lanjut. Oke. Dapat dilihat dari output Docker Network Expect, jaringan mini DFS SIM menggunakan driver bridge private dengan subnet 172.18.0.0/16. Seluruh kontainer mulai dari master, client, hingga data node 1, 2, dan 3 terhubung dan mendapatkan IP internal terisolasi masing-masing dari IP 172.18.0.2 sampai 0.6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perancangan metadata JSON. Kita masuk ke dalam terminal master terlebih dahulu.
Lalu kita menampilkan metadata. Di sini dapat terlihat terdapat ID, file name, owner, node, replika, dan timestamp. Nah, di sini tuh ID dan file name ini identitas unik dan nama file yang diunggah. Owner ini pemilik hak akses file. Lalu node ini daftar lokasi fisik storage node tempat potongan file tersimpan. Lalu ada replika, lokasi server backup untuk potongan tersebut. Lalu timestamp, penanda waktu aktivitas file. Nah, ini. Lalu ada size. Nah, di sini langsung ke demo upload. Ada di terminal client. Saya buka dulu terminalnya. Oke. Kita akan buat file dummy-nya dulu. Oke. Kita kasih nama dummy file txt. Lalu perintah jalankan upload. Nah, sini sudah terlihat sukses dimasuk ke dalam node 1, node 2, ke dalam node 1 juga. Nah, bisa dilihat dari storage node-nya, demo filenya. Di sini ada part 1, part 0. Di node 2 juga ada part 1, part 1, part 0, part 2. Nah, di node 3 juga ada demo file txt part 2. Yang artinya proses pemecahan upload ini chunking otomatis jadi blok-blok kecil ukuran 1 MB. Nah, chunk 0 meluncur ke node tertentu, chunk 1 ke node lain. Beban storage jadi tersebar merata, tidak menumpuk di satu mesin. Oke, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan demo replikasi dan konsistensi. Di sini kita buka terminal baru. Nah, setelah itu kita mau cek isi folder fisik tempat penyimpanan masing-masing node. Di sini kita mau cek dulu dari node 1 ya. Terus juga kita cek node 3, node 2. Nah, bisa dilihat dari masing-masing partnya itu di situ node-nya berbeda. Dari yang node 2 sama node 3. Setelah itu kita bakal merancang sistem dengan eventual konsistensi. Karena sistem ini kan lambat, karena klien juga harus nunggu seluruh node-nya sinkron 100%. Jadi buat efisiensi klien biar bisa kerja lebih cepat, kita pasang backup yang bakal diselesaikan di latar belakang, yang akan pada akhirnya itu semuanya sama atau bakal bisa di-copy dari masing-masing klien atau node. Nah, selanjutnya di demo ke-6, demo failure handling atau node mati. Di sini kita bakal paksain salah satu node-nya itu kita matiin secara paksa. Di sini kita bakal node 2 kita matiin secara paksa ya. Di sini kita bakal ketik dulu docker stop dfs node 2. Nah, kita udah matiin ya. Coba kita tes dulu di ketik
Coba Docker PS yang pin Ya, sebentar ini ya. biar cek beneran udah kita matiin secara paksa apa belum. Nah, udah. Kita tes. Nah, bisa dilihat ya di sini error during download karena dari salah satu node-nya itu node 2 kita matiin secara paksa. Requirement. Udah bener kan ya? Sabar. Itu error karena node mati kan? Enggak. Gagal. Penulisannya ada yang salah. Sabar. Apa beda proses? Ada penulisan yang salah. Oh, kita nggak masuk ke klien. Sorry. Sabar. Harus masuk ke klien dulu, cuy. Ada yang salah. Udah. Nah, baru bisa. Sabar. Enggak nih, ada kesalahan. Baru bisa nih. Nah, tuh. Oke, selamat berhasil di download. Jadi untuk uji coba fault Node. Florence atau node mati ini udah kita coba ya. Terus juga untuk proses download pada terjadi error itu pasti bakal ada yang nyangkut di node 2. Tapi karena ada salah satu backup dari node 1 atau 3 itu jadi tetap berhasil. Salah tadi ada kesalahan. Ya. Oke. Oke, lanjut. Lalu ada analisis memori keamanan dan stabilitas. Kita jalankan dulu perintahnya. Python utils/monitor the P. Nah, di sini ada bacaan ya. Yang dari RAM total MB-nya gunakan sekitar 7 GB,8. Lalu RAM use MB-nya, penggunaan RAM ini hanya 766 MB dan RAM persennya cuma 11%. Lalu subtotal MB-nya itu 2,2 GB dan swap use 0 dan swap persennya 0%. Di sini dapat kita lihat ya, dari hasil pemantauan sistem penggunaan memorinya tuh kecil dan tergolong sangat efisien. Dari RAM totalnya 7,8-an, kita hanya menggunakan memori sekitar RAM memori 766 MB. Dan RAM yang digunakan cuman setara dengan 11%, 11,8%. Selanjutnya nih pada bagian swapnya yang nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem kita tuh berjalan dengan stabil tanpa adanya mengalami thrashing, sehingga sistem tidak perlu menggunakan alokasi swap atau virtual memori sama sekali. Cuman 8 hari. Oke.
Nah, di sini ada kesimpulannya itu prototype mini DVS ini terbukti menjawab tantangan tadi nih, study kasus kita. Di mana startupnya itu cepat berkat arsitekturnya terdistribusi dan eventual konsistensi. Lalu aman dan tangguh karena replikasi ini otomatis, lalu ringan karena dioptimasi agar ramah memori fisik dan terisolasi lewat Docker. Sebagian penutup dari presentasi simulasi mini distribute file storage ini dapat kita simpulkan ya. Yang tadi saya jelaskan di mana efisiensi RAM-nya itu cuma 11,8%. Jadi penggunaan metode chunking ini dan hashing berbasis SHA 256 ini terbukti ampuh ya untuk integritas data sekaligus mencegah lonjakan atau tracing pada setiap node. Demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you.